cara menganalisa kerusakan dari sebuah power supply karena IC PWM-nya bermasalah. Jadi misalnya ini power supply nih, kita harus tahu misalnya kerusakannya, tegangannya naik turun, MOSFET-nya sering pecah. Nah, kita harus tahu itu kira-kira komponen apa penyebabnya. Jadi analisa awal kalau tepat, pasti pekerjaan akan cepat selesai. Jadi misalnya ini adalah contoh sebuah IC PWM. Nah, kita harus mengenal dan bisa menganalisa kerusakan IC PWM ini pada sebuah power supply. Jadi, kita mengerjakan semua jenis power supply akan lebih kita mudah dalam melakukannya. Misalnya ini ya, ini IC PWM yang sering bermasalah pada power supply speaker aktif politik. Jadi kerusakan IC PWM perlu kita tahu cara menganalisanya. Jadi kebanyakan IC PWM digunakan pada power supply switching. Jadi pertama-tama kita harus memahami fungsi dari si IC PWM. Di sini adalah deskripsinya. Jadi di sini ya teman-teman ada 3 nih, mengontrol siklus kerja, menstabilkan tegangan output, kemudian ini ya yang paling penting ini over current dan over voltage. Jadi ini pada sekunder teman-teman, pada sekunder power supply switching. Nah, itu yang pertama. Jadi teman-teman harus kuasai juga gejalanya ini ya, gejala. Jadi sebelum membongkar atau kita mereparasi harus tahu gejalanya. Jadi ini gejalanya ada seperti ini teman-teman, hanya 4 ya ini ya. Nih. Jadi yang paling sering susah katanya adalah cepat panas dan rusak berulang kali. Ternyata itu adalah IC PWM-nya. Sangat mudah ya. Jadi bisa disimak metode pengukuran IC PWM pada konten-konten kami sebelumnya. Yang ketiga juga ini ya, pengukuran dan analisa. Nah, di sini teman-teman ini harus posisi on. Jadi power supply-nya harus posisi on ya. Jadi sudah melakukan pengukuran tegangan teman-teman ini ya. Jadi tegangan ini ya, ini tegangan VCC in ini, VCC in. Ini dia dari mana ini ya? Ini dari 300 volt. Nah, ini harus dikuasai teman-teman. Yang B-nya adalah cek sinyal out IC PWM ini ya. Jadi ini yang ke gate, maksudnya dia ke gate MOSFET. Nih, gate MOSFET. Jadi ada metodenya, selain kita menggunakan osiloskop, bisa kita gunakan lampu LED. Ini ada kontennya juga sudah kami buatkan. Dan C, periksa feedback. Nah, ini dia dari optocoupler teman-teman, ini feedback ini ya. Udah harus dicek juga. Jadi pastikan dulu si optocouplernya bekerja jelas. Sistem sirkuitnya pasti akan kita koreksi, bisa mudah kita koreksi. Yang D-nya uji komponen sekitar IC PWM. Maksudnya misalnya ini IC PWM ya kan, nanti di sekitarnya sini ada IC komponen-komponen pendukung, itu perlu dicek ya. Jadi misalnya tuh ciri-cirinya diterbakar, retak, atau tanda-tanda overhead ya. Dia sudah hangus gitu ya. Sudah warnanya sudah berubah. Mengganti IC PWM yang rusak. Nah, ini. Jadi kita tidak sekedar mengganti teman-teman ya. Ini harus langkah-langkahnya yang di atas dulu, baru kita mengganti. Pencegahan kerusakan berulang. Nah, ini penting juga, jangan sampai besok ya kan dikomplain. Balik lagi kerusakannya, balik lagi ya, si pemilik pasti datang komplain ya. Oke, jadi setelah kita teman-teman memahami langkah-langkah ini, hanya 5 langkah ini, saya yakin dengan belajar terus pasti akan berhasil.